Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada masa Nabi berada di kota Madinah, orang-orang masih beranggapan bahwa terjadinya gerhana ini adalah kematian pembesar, kematian seseorang yang dianggap hebat. Bahkan pada masanya Islam yang telah berjaya pun, sebagian umat muslim pada saat itu masih beranggapan bahwa saat itu memang ada suatu masa, suatu kejadian bahwa putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wafat, putra Nabi. Pas kebetulan pada saat itu memang terjadi gerhana. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa itu bukan tanda dari kematian seseorang. Hadis mengenai gerhana ini diriwayatkan oleh dua jalur. Jalur yang pertama disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis itu yaitu berbunyi, Kasafat syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Ibrahim faqala an-nas Kasafat syamsu liqauli mauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar la yankashifani li mauti ahadi wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wada'ullah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya gerhana matahari di masa Rasulullah SAW itu pada masa Rasulullah hidup, anak beliau meninggal yaitu Ibrahim. Beberapa orang berkata gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsu wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan tidak merupakan tanda mati hidupnya seseorang. Jika kamu mengetahui gerhana itu, maka tunaikanlah salat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Inna fi khalaqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li'ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbina azaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil ia berdiri, duduk atau berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ulil albab, yaitu orang-orang yang berpikir dengan iman, yang mampu merenungi makna gerhana, yang kita bisa ambil hikmahnya dari setiap kejadian ini. Gerhana memang terkadang seperti hal yang menakutkan bagi orang-orang terdahulu, karena belum dibekali oleh ilmu dan pengetahuan. Sains zaman dahulu belum mampu untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Seolah-olah matahari dimakan oleh sesuatu, dia hilang, tenggelam seperti dimakan, kemudian muncul lagi. Makalah muncul mitos-mitos pada zaman dahulu. Ada gerhana di sebagian wilayah di Indonesia, orang memukul-mukul benda, mengeras keras-keras, seakan-akan untuk menakut-nakuti yang akan memakan matahari.
Tidak berapa lama nanti matahari keluar. Wah, berhasil kita katanya. Kita sudah mengusir raksasa yang memakan itu matahari dengan memukul benda-benda. Itulah mitos-mitos yang terjadi pada zaman dahulu. Karena apa? Pada zaman dahulu belum ada ilmu pengetahuan yang mampu mengkaji. Untuk saat ini dengan berkembangnya teknologi, sains dikembangkan benar-benar. Orang bisa berpikir, sains itu bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi di dalam Al-Quran, hingga bisa dikaji bagaimana itu perhitungan bulan, perhitungan matahari. Dengan ilmu kita bisa mengukur bagaimana nanti kapan terjadinya Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, bahkan terjadinya gerhana pun. Yang saya tahu bahkan Muhammadiyah yang paling pertama yang mengasih maklumat bahwa akan terjadi gerhana, kita akan sholat sekian. Di Jakarta saya tinggal itu belum ada. Saya udah tahu di sini duluan. Orang Muhammadiyah sudah bisa menghitung lebih dulu. Nah, karena itu dengan ilmu dan sains tadi, dengan ilmu dan pengetahuan, maka semua yang kita anggap tahayul itu bisa diperhitungkan ternyata. Kemudian kita mencoba mengkaji hadis yang kedua, jalur yang kedua dari Abu Burdah dan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu bunyinya inna syamsa wal qamara ayati min ayatillah la yankhasama li mauti ahadi walahiyatihi fa idza ra'aitum zalika fadallahu wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dimana keduanya akan terjadi gerhana yang bukan disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat gerhana, maka takutlah dan bersegera berdoa kepada Allah, memohon ampunannya. Bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Muttafaqun alaih. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mu'alaf dari Eropa, dia masuk Islam gara-gara membaca dua hadis ini. Dia mempelajari dua hadis ini, dia baca, dia renungkan. Kok bisa ya Nabi SAW pada masa itu, yang dia punya pengaruh yang hebat, punya pengaruh yang luar biasa saat itu, Islam saat itu sedang jaya-jayanya. Kemudian anak beliau wafat. Sebagian umat muslim pada saat itu meyakini bahwa terjadinya gerhana itu merupakan tanda bersedihnya alam atas kematian anak Nabi Muhammad SAW, Ibrahim radhiyallahu taala. Tapi kata menurut mu'alaf tadi yang dari Eropa, kenapa Muhammad pada saat itu tidak mengakui saja, iya, alam seperti ini karena anak saya meninggal, wafat. Tapi justru sebaliknya, bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW meyakinkan umatnya pada saat itu bukan tanda kematian seseorang, tapi itu merupakan tanda-tanda kejadian, merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja sanggup tersentuh hatinya, apalagi kita yang setiap hari kita mengkaji, setiap hari kita sholat, kita belajar agama, mendengarkan tausiah setiap hari. Harusnya dengan adanya gerhana ini tambah yakin kita bahwa Allah itu yang maha menggenggam langit dan bumi, yang menguasai apapun makhluk ciptaan. Jangan sampai gerhana yang terjadi berlewat begitu saja, tidak ada perubahan di dalam diri kita. Harusnya gerhana mampu menempa diri kita, bahwa kita semakin takut. Kata Rasulullah SAW tadi, takutlah kalian, kata Rasulullah. Betul, kita harusnya takut. Siapa tahu Allah tumpahkan saat itu kemurkaan Allah berupa azab. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita tidak tahu. Makanya diperbanyak, kita disuruh diperintahkan beribadah, berzikir, beristighfar, berdoa, kemudian bersedekah. Itu yang harus kita lakukan. Terkadang orang-orang kini dianggap ini suasana atau fenomena yang langka, bukannya dia takut, bertafakur, memikirkan, tapi apa? Ngelihat dia rame-rame ke lapangan ngelihat, nggak ngapa-ngapain dia. Ada bapak-bapak aja orang ngeliatin di lapangan,
Beli aja, habis itu berikan sunatun gerhana, sholat kada, sembahyang kada, berzikir kada, boro-boro hendak bertasbih kepada Allah. Tapi bagi ulil albab harusnya itu menjadi perenungan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini terjadinya gerhana di bulan Ramadan. Subhanallah. Allah kasih kesempatan kita, setiap pahala yang kita kerjakan berlipat-lipat ganda. Ini menjadi kebaikan tentunya untuk kita semua. Bagaimana Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Kemudian Dia tentu Maha tahu, Maha mengetahui bagaimana konsepnya, bagaimana keteraturannya, ya. Dulu orang-orang dulu berpendapat ada dua teori disampaikan bahwa bumi itu diam, ya. Kemudian matahari mengitari bumi. Itu dalam konsep geosentris. Kemudian muncul lagi berkembang teori lain yang menyatakan bahwa matahari yang diam sebagai pusat alam semesta, benda-benda langit yang mengitarinya, dan konsep ini disebut konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahaya masing-masing. Tapi ternyata di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, ada keteraturan yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengisyaratkan di dalam Quran surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wa qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya, ditetapkan manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun, perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini bukan untuk mengungkapkan perbedaan sifat cahaya dan bulan, tapi bagaimana ayat ini menyampaikan perbedaan pergerakan bulan dan matahari, ya. Kita lihat saja bahwa sebenarnya di dalam sains itu ternyata kan kita mengetahui kalau bumi berputar pada orbitnya atau pada porosnya, matahari juga berputar pada porosnya. Kemudian bulan itu mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari. Matahari pun itu tidak diam. Matahari itu bergerak mengorbit pusat galaksi, ya. Kemudian cahaya yang ada pada matahari itu berasal dari reaksi nuklir pada intinya matahari, ya. Sedangkan cahaya yang berasal dari bulan itu pantulan efek dari cahaya matahari. Efek gabungan dua sudut cahaya matahari dan yang tampak pada permukaan bumi menyebabkan bulan terkadang tidak tampak sempurna bulat. Dia bisa berubah-ubah, yang kita sebut dalam bulan purnama atau bulan sabit, ya. Kemudian di dalam Al-Quran ternyata Allah sebutkan lagi di dalam Quran surah Yasin yang tadi saya sebutkan di mukadimah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun wasyamsu tasri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqin yasbahun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi mereka adalah malam, kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Allah sebutkan matahari berjalan di tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah terakhir, kembalilah dia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edar. Quran Surah Yasin ayat 37 sampai dengan 40. Jikalau kita lihat jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tampak sepertinya bulan itu berputar, beriringan atau berhadapan dengan matahari, dia tidak akan pernah bertabrakan. Karena apa? Dia berputar sudah pada porosnya. Karena orbitnya pun berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari pada saat gerhana matahari hanyalah ketampakannya ketika matahari tampak terhalang oleh bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Dan pada saat gerhana bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang oleh bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan pertemuan kita saat ini, di waktu terjadinya gerhana matahari saat ini, mengolah akal dan rasa kita, mengolah pikir dan hati kita, untuk menambah dan menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebaik-baik bekal untuk menghidup kita di akhir zaman ini adalah bagaimana kita berbekal iman dan takwa. Wa ta'awadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga selesai Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Sudahkah kita bertobat sungguh-sungguh? Umur itu tidak melihat tua dan muda, gemuk atau kurus, cakep atau kurang cakep. Tapi bagaimana umur itu melihat jatah seseorang telah habis, malaikat maut menyebut selesai akhir hidup kita di dunia ini. Bekal apa yang bisa kita bawa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita, bantu kita di sisa-sisa umur kita ini untuk lebih taat. Semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni setiap dosa-dosa kita, karena tidak ada satupun manusia itu yang tidak berdosa. Satu lagi catatan, jangan pernah bangga dengan amal ibadah kita. Karena apa? Belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saja lakukan ketaatan sampai kita selesai di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita derajat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Marilah sama-sama kita berdoa, kita merenungkan, bertafakur, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tolong kita di setiap langkah-langkah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati wa sultani. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.